Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah dengan rahmat, nikmat dan hidayah Allah. Pada saat yang berbahagia ini kesehatan masih di kandung badan, kesempatan masih kita rasakan. Sehingga kita dipertemukan oleh Allah di suatu sinyal membagi ilmu. Mudah-mudahan ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, semoga semuanya sehat, dilimpahkan rahmat dan insya Allah mudah dalam kehidupan. Selawat dan salam buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada saat yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu ayat Allah yang bisa kita renungkan bersama. Al-Quran surat Ali Imran 133 menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai manusia, segeralah mencari ampunan Allah. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Siapa yang mencari ampunan Allah, tempatnya adalah jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Maka untuk itu bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau bolehlah kita merenungkan diri, setiap insan itu berdosa. Setiap insan itu bernoda. Alangkah bodohnya manusia sewaktu dia berkata pada dirinya dia tak berdosa. Untuk itu, karena Allah zat yang maha tahu, Allah zat yang maha mengetahui hambanya, maka Allah berikan fasilitas bagaimana hamba yang berdosa itu mau mencari, menggapai ampunan Allah. Maka pada saat yang berbahagia ini Ustaz Zul menyampaikan, yuk kita bersama-sama menggapai ampunan Allah. Orang yang menggapai ampunan Allah itu ditaruh oleh Allah di dalam jannahnya. Bagaimana caranya? Ada 5 cara menggapai ampunan Allah. Yang pertama, ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, bagaimana supaya Allah bisa mengampuni kita? Yang pertama, ingat dosa yang pernah kita lakukan. Ibu bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, dosa kita yang tahu. Tapi yang anehnya dalam kehidupan, kita manusia kadangkala suka melihat dosa orang lain, tapi lupa dengan dosa kita. Untuk itu ingat dosa yang pernah kita lakukan. Semenjak balik sampai sekarang, mungkin pada masa lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan hitam, maka dosa-dosa itu kita ingat sampai sekarang. 1. Yang kedua, setelah kita ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kedua kita menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sewaktu penyesalan itu hendaknya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Sewaktu kita membayangkan dosa-dosa masa lalu, begitu besar dosa-dosa yang kita lakukan, sewaktu itu berurai air mata. Sewaktu berurai air mata itu, insya Allah setetes air mata penyesalan itu bisa menghapuskan api neraka untuk diri kita. 2. Yang ketiga, ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, setelah kita mengingat dosa, menyesal atas yang namanya dosa yang kita lakukan, yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sewaktu kita mempunyai niat yang dalam, mulai hari ini ya Allah,
aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan sekali-kali kita taubat sambalado. Apa maksudnya taubat sambalado itu? Sewaktu kita merasa pedas, kita begitu-betul berhenti dan bahkan memaki sambal itu. Tetapi sewaktu kita mau makan, sambal itu tidak ada, kita cari-cari. Itu namanya taubat sambalado namanya. Ibu dan Bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Janji tidak akan mengulangi lagi itu ada dalam hati. Apa kata orang yang Yunani? Orang Yunani pernah berkata, wahai manusia, jatuhlah kamu 1000 kali jatuh, tapi jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Katanya simple, tapi maknanya dalam. Jatuhlah 1000 kali jatuh, tapi jangan jatuh di lubang yang sama. Maksudnya apa? Manusia itu boleh bersalah, tapi jangan salah di kesalahan yang sama. Maka untuk itu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, mari kita azamkan dalam hati, kita tidak akan mengulangi lagi. 3. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat jannah, surga yang indah. Yang keempat adalah kita tip-ek. Bagaimana cara mentip-ek dosa-dosa itu yang pernah kita lakukan? Mentip-eknya adalah dengan perbuatan-perbuatan baik. Umpama dulu, sholat kita bolong-bolong, subuhnya ketiduran, zuhurnya di tempat kerja, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapekan, isanya ketiduran dulu. Nah sekarang bagaimana cara mentip-eknya? Sekarang perbanyaklah sholat sunat. Mudah-mudahan dengan sholat sunat yang kita lakukan bisa mentip-ek sholat yang dahulu yang pernah kita lalaikan, yang pernah kita tinggalkan. Umpamanya lagi, puasa. Dulu mungkin puasa, badan kuat mencari nafkah, pagi, petang, siang, dan malam kita mencari nafkah. Sewaktu itu apa yang terjadi? Mungkin kadangkala dengan pekerjaan yang kuat, dengan pekerjaan yang begitu luar biasa beratnya, kadangkala kita longgar puasa. Kadangkala kita meninggalkan puasa, di rumahnya sahur, tapi tempat kerjanya berbuka. Ada yang seperti itu dulu. Sekarang perbanyaklah puasa-puasa, betul-betullah puasa-puasa yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan hari ini. Maka banyaklah berpuasa. Di luar Ramadan, perbanyaklah puasa-puasa sunat. Dengan melaksanakan puasa sunat ini, insya Allah, mudah-mudahan puasa-puasa dahulu bisa ditip-eknya. Untuk itu, mari kita mentip-ek suatu kesalahan-kesalahan masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik hari ini. Yang kelima, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Yang kelima, apa? Hablum minallah udah selesai. Tinggal satu, hablum minannas. Seandainya ada kita bersalah dengan tetangga, ada bersalah dengan sanak saudara, mari kita saling memaafkan. Jangan ada ego dalam hati. Kalau aku memaafkan, belum lagi. Itu namanya somse. Sombong sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa pemaaf kepada hambanya. Kenapa kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang berdosa, tak mau memaafkan kesalahan-kesalahan sanak saudara kita? Abu dan Ummu, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan. Bagaimana cara menggapai ampunan Allah? Yang pertama, ingat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, menyesal atas dosa-dosa itu. Yang keempat adalah tip-ek perbuatan hitam dengan yang putih. Yang kelima, apabila ada bersalah kepada orang lain, yuk kita minta maaf. Kalau ada bersalah dengan tetangga, yuk kita maaf. Kenapa ibu dan bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, hidup di dunia hanya sebentar saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan suatu pantun yang indah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita sama panjang, kesempatan yang lain mungkin kita bisa ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.